Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah hijau nan subur, hiduplah seorang pria sederhana bernama Budi. Sejak kecil, Budi selalu dianggap berbeda oleh orang-orang di sekitarnya. Ia tidak pandai membaca seperti teman-teman sebayanya, sering bingung dengan hal-hal yang dianggap sederhana, dan seringkali tidak mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Karena itulah, banyak orang di desa itu menyebut Budi sebagai orang yang bodoh. Namun, ada satu hal yang membuat Budi unik. Ia tidak pernah menyadari bahwa orang-orang menganggapnya bodoh. Budi selalu menjalani hidupnya dengan ceria dan penuh semangat. Ia percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Meskipun sering diejek dan ditertawakan, Budi tidak pernah marah atau merasa rendah diri. Baginya, hidup adalah tentang menikmati setiap momen dan melakukan yang terbaik dengan apa yang dimilikinya. Budi bekerja sebagai tukang kayu di desa itu. Pekerjaannya mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Budi, setiap potongan kayu adalah sebuah karya seni. Ia selalu bekerja dengan penuh ketelitian, meskipun hasilnya seringkali tidak sehalus atau seindah karya tukang kayu lainnya. Budi selalu merasa puas dengan hasil kerjanya, apapun itu. Ini adalah karya terbaik yang pernah aku buat, ucapnya setiap kali menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang ke desa itu. Pedagang ini, Pak Harun, memiliki rencana untuk membangun sebuah rumah besar di desa sebagai tempat peristirahatan. Ia ingin rumah itu menjadi yang paling indah dan megah di seluruh desa. Oleh karena itu, Pak Harun mencari tukang kayu terbaik yang bisa membantunya mewujudkan impian tersebut. Orang-orang di desa segera merekomendasikan beberapa tukang kayu yang terkenal dengan keahliannya. Nama Budi, tentu saja, tidak termasuk di dalam daftar tersebut. Namun, ketika Pak Harun berjalan mengelilingi desa untuk mencari tukang kayu yang tepat, ia melihat Budi sedang bekerja di sebuah bengkel kayu kecil. Budi tampak begitu fokus dan penuh semangat dalam pekerjaannya, meskipun hasilnya tidak terlalu istimewa. Pak Harun merasa tertarik dengan semangat Budi dan mendekatinya. "Hai, anak muda, apa yang sedang kau kerjakan?" tanya Pak Harun. Budi mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar. "Saya sedang membuat kursi, Pak. Ini akan menjadi kursi yang paling nyaman di dunia." Pak Harun tertawa kecil mendengar jawaban Budi yang polos. "Kursimu mungkin tidak sempurna, tapi aku suka semangatmu. Bagaimana jika aku meminta bantuanmu untuk membangun rumahku?" Budi terkejut mendengar tawaran itu. "Tentu saja, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik." Orang-orang desa tercengang mendengar keputusan Pak Harun. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang pedagang kaya memilih Budi yang bodoh dan kurang terampil untuk mengerjakan proyek sebesar itu? Mereka bahkan mulai bertaruh bahwa rumah Pak Harun akan menjadi bencana besar. Namun, Budi tidak mempedulikan apa yang orang lain katakan. Ia merasa bangga telah diberi kesempatan besar itu, dan ia bertekad untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Setiap hari, Budi bekerja dari pagi hingga malam, memotong kayu, merangkai balok, dan menyusun rangka rumah dengan penuh semangat. Ia sering melakukan kesalahan, namun setiap kali itu terjadi, Budi hanya tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah pelajaran baru. Aku akan menjadi lebih baik." Waktu berlalu, dan rumah itu perlahan mulai terbentuk. Orang-orang desa sering datang untuk melihat perkembangan rumah tersebut. Mereka melihat banyak ketidaksempurnaan di sana-sini, beberapa balok tidak rata, pintu yang sedikit miring, dan jendela yang tidak sejajar. Mereka semakin yakin bahwa rumah ini akan menjadi bahan tertawaan. Tetapi, yang mengejutkan mereka adalah semangat Budi yang tak pernah padam. Meskipun banyak yang menertawakan hasil kerjanya, Budi tetap bekerja dengan senyum di wajahnya. Setiap hari, ia belajar dari kesalahannya dan mencoba untuk memperbaikinya. Bagi Budi, proyek ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang mengeksplorasi kemampuannya dan belajar hal-hal baru. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, rumah itu pun selesai. Orang-orang desa berkumpul untuk melihat hasil akhirnya. Mereka siap untuk menertawakan hasil kerja Budi, tetapi ketika mereka melihat rumah itu,
Mereka terdiam. Rumah itu memang tidak sempurna, ada banyak ketidaksempurnaan di sana-sini, tetapi ada sesuatu yang istimewa dari rumah itu. Gaya arsitekturnya unik, dengan sentuhan yang sangat personal di setiap sudutnya. Rumah itu memancarkan kehangatan dan kepribadian yang berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Pak Harun sangat terkesan dengan hasilnya. "Budi," katanya sambil menepuk bahu Budi, "rumah ini mungkin tidak sempurna, tetapi inilah rumah paling indah yang pernah aku miliki. Setiap sudutnya menceritakan kerja kerasmu, ketulusanmu, dan semangatmu. Aku sangat bangga dengan hasil kerjamu." Mendengar pujian itu, Budi hanya tersenyum lebar. Ia merasa bahagia, bukan karena pengakuan dari orang lain, tetapi karena ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Bagi Budi, setiap kesalahan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kisah Budi segera menyebar ke seluruh desa, dan orang-orang mulai menyadari bahwa kebodohan yang mereka anggap sebagai kelemahan sebenarnya adalah kekuatan tersendiri. Budi mungkin tidak memiliki kecerdasan seperti orang lain, tetapi ia memiliki hati yang besar, kemauan yang kuat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kebodohannya, yang sebenarnya hanyalah ketidaktahuan dan kesederhanaan, mengajarkan mereka bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kepandaian, tetapi juga tentang ketulusan, kerja keras, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sejak hari itu, Budi tidak lagi dianggap sebagai orang bodoh. Orang-orang mulai melihatnya sebagai seorang yang bijak, yang mampu melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan yang mampu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Mereka belajar untuk menghargai setiap usaha, sekecil apapun itu, dan untuk melihat bahwa dalam setiap ketidaksempurnaan, ada cerita tentang keberanian, ketekunan, dan cinta. Dan Budi, dengan segala kesederhanaannya, terus menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Bekerja dengan hati, belajar dari setiap kesalahan, dan selalu percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Ia mungkin tidak pernah menyadari bahwa dirinya dianggap bodoh oleh orang lain, tetapi itulah yang membuatnya luar biasa. Kebodohan Budi yang tidak disadarinya adalah sumber kekuatannya, yang menginspirasi banyak orang di desanya untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, dengan lebih banyak ketulusan dan cinta.